Sahabat media Genma Islam dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pembatal-pembatal saum. Sebagaimana biasa, kajian kita ini merujuk kepada sebuah kitab, yaitu Matan Al-Ghayah wa Taqrib, yang disusun oleh Asy-Syaikh Abu Syuja', yang merupakan salah satu matan yang ringkas yang ada di dalam madhab Syafi'iyah. Kita bacakan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh al-muallif tentang pembatal-pembatal saum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Asy-Syaikh Abu Syuja' rahimahullah, walladzi yuftiru bihis shaimu, dan perkara yang menyebabkan batalnya orang yang saum. Asyaratu asya'a, ada 10 perkara. Ma wasala amdan ilal jawfi, perkara yang masuk dengan sengaja ke perut, awir ra'si atau kepala, wal huknatu, dan suntikan, min ahadis sabilaini, dari salah satu di antara dua jalan, wal qai'u, dan muntah, amidan, dengan sengaja, wal wat'u, dan berhubungan badan, amdan, dengan sengaja, fil farji, pada kemaluan, pada kemaluan perempuan, wal inzalu, dan mengeluarkan air mani, an mubasyaratin, dengan sebab bercumbu, wal haidu, dan haid, wan nifasu, dan nifas, wal jununu, dan gila, war riddatu, dan riddah atau keluar dari Islam. Sahabat media Islam dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di sini al-muallif menjelaskan kepada kita tentang pembatal-pembatal saum, dan beliau menyebutkan bahwa seluruhnya ada 10 perkara. Semuanya ada 10 perkara, ya. Yang pertama, ya, adalah ma wasala amdan ilal jawfi, adanya sesuatu yang sampai atau masuk ke dalam perut, amdan, dengan sengaja, seperti makan dan minum, ya. Ini adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut kita. Jauf adalah batan, ya. Jauf itu adalah batan. Maka makan dan minum ini adalah membatalkan saum. Kenapa? Ya, alasannya jelas, karena yang namanya saum itu hakikatnya, prakteknya adalah meninggalkan makan dan minum. Maka kalau melakukan makan dan minum, berarti ini tidak saum. Jadi praktek saumnya tidak ada. Jadi ini adalah melanggar terhadap rukun saum itu sendiri. Dan di sini dikatakan oleh muallif, ini membatalkan kalau sengaja. Maka kalau tidak sengaja, seperti karena lupa, nah ini tidak membatalkan saum. Orang makan karena lupa, orang minum karena lupa, lupa sedang saum, maka tidak batal saumnya. Rasulullah SAW bersabda, man akala nasiyan aw syariba wa huwa shaimun falyutimma saumahu. Man akala, barang siapa makan, nasiyan, dalam keadaan lupa, aw syariba, atau dia minum, wa huwa shaimun, sedangkan dia sedang saum, falyutimma saumahu, maka teruskan saumnya, sempurnakan saumnya. Maka menurut jumhur ulama ini kalau seandainya terjadi dengan sebab lupa, tidak membatalkan saum. Tapi kalau dengan sengaja, maka ini membatalkan saum. Nah, ini pendapat mayoritas ulama, diantaranya madhab yang 3, ya, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Adapun menurut sebagian ulama, diantaranya Imam Malik,
bahwa makan dan minum itu membatalkan saum, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tapi wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis tadi, bahwa kalau tidak sengaja, ya karena lupa, ini tidak membatalkan saum. Di akhir hadis Rasulullah mengatakan, innama at'amahu Allahu wa saqahu. Sesungguhnya orang tersebut diberi makan dan diberi minum oleh Allah Ta'ala. Kemudian pembatal yang kedua, ma wasala ila ra'si. Jadi takdirnya adalah ma wasala amdan ila ra'si. Adanya sesuatu yang sampai dengan sengaja ke dalam kepala, ya. Ke dalam kepala. Dan yang dimaksud dengan sampai kepada kepala atau masuk kepada kepala, ini maksudnya akhirnya dia masuk ke tenggorokan, yang pada akhirnya itu akan masuk ke dalam perut, ya. Umpamanya menghirup air di hidung ketika wudhu secara mendalam, disedot oleh hidungnya, sama seperti ketika dia tidak saum. Karena kalau ketika wudhu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, ya, untuk menghirup air itu secara mendalam, ya. Tapi Rasulullah SAW melarang itu kalau sedang saum. Nah, dia melakukan itu, sehingga air yang dihirupnya ternyata air yang dihirup melalui hidungnya ternyata kesedot dan masuk ke tenggorokan, lalu akhirnya masuk ke perut, ya. Nah, ini, maka ini sama membatalkan saum, ya. Ini membatalkan saum. Sama seperti yang dimasukkan ke ke mata, ya, obat tetes mata dan sebagainya. Seandainya itu pada akhirnya adalah sampai rasanya ke tenggorokan dan itu dimungkinkan kemudian turun ke perut, maka itu juga sama, itu membatalkan saum. Itu seandainya terjadi dengan sengaja. Adapun kalau lupa, maka sama seperti makan dan minum, tidak membatalkan saum. Kemudian pembatal yang ketiga, wal huknatu min ahadis sabilaini. Suntikan dari salah satu di antara dua jalan. Dua jalan di sini adalah dubur dan kubul. Dubur jalan belakang dan kubul jalan depan. Nah, kalau disuntik, ya, karena kita sakit, kemudian kita disuntik, maka dikatakan di sini suntikan tersebut termasuk pembatal saum. Kaum muslimin, sahabat media agama Islam dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Suntikan, ya, itu ada beberapa macam, ya. Yang pertama ada suntikan yang isinya itu adalah memasukkan zat-zat makanan ke dalam tubuh kita, atau yang kita kenal dengan infus, ya, dengan infusan. Maka ini jelas apa yang dimasukkan itu nanti menempati kedudukan makan dan minum, maka ini membatalkan saum. Kemudian yang kedua, suntikan yang tujuannya adalah untuk memasukkan obat ke dalam tubuh kita, dan kemudian ini akan masuk ke dalam maidah atau lambung kita, maka ini pun sama kedudukannya seperti makan dan minum, karena pada akhirnya masuk ke dalam perut kita, ya, maka ini pun membatalkan saum kita. Kemudian yang ketiga, seandainya ada suntikan yang itu kemudian tidak sampai masuk ke dalam lambung kita, tidak sampai masuk ke dalam perut kita, maka Allah Ta'ala alam, ini suntikan terdapat perbedaan pendapat antara para ulama, dan yang lebih dekat bahwa suntikan tersebut tidak membatalkan saum kita. Kenapa? Karena suntikan tersebut tidak menduduki kedudukan makan dan minum. Kita mengetahui bahwa inti dari saum itu adalah tidak makan dan tidak minum. Tidak makan dan tidak minum. Nah, maka seandainya kita disuntik, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, ya, di kesehatan atau di medis, ya,
Tetapi pada akhirnya yang disuntikan itu tidak masuk ke dalam perut kita, tidak masuk ke dalam lambung kita. Entahlah, saya kurang paham kemana itu masuknya. Seandainya ada, karena ini dijelaskan di dalam beberapa kitab fikih. Maka ini ada perbedaan pendapat antara para ulama, dan yang lebih mendekati wallahu alam ini tidak membatalkan saum, karena ini tidak mengambil kedudukan makan dan minum. Sementara inti dari saum adalah tidak makan dan tidak minum. Kemudian pembatal yang keempat, wal qai'u amidan, muntah dengan sengaja. Di sini mu'alif mengatakan dengan sengaja. Ini menunjukkan bahwa kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan saum. Ya. Dan ini ditunjukkan oleh sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahul qai'u falaysa 'alaihi qada' wa man istaqa'a falyaqdi aw wa man istaqa'a 'amdan fa 'alaihi al-qada'." Man dzara'ahul qai', barang siapa yang tidak sengaja muntah, artinya muntah keluar dengan sendirinya, falaisa alaihi qada, maka tidak ada qada atasnya. Wa man istaqa'a amdan, dan barang siapa yang menyengaja supaya keluar muntah, falyaqdi, maka hendaklah dia mengqada saumnya. Fa alaihi qada, dalam lafaz lain fa alaihi qada, maka ada kewajiban qada atasnya. Maka di sini menunjukkan kalau dia menyengaja muntah, dia mengqadha saumnya. Ini menunjukkan bahwa saumnya batal. Ini menunjukkan bahwa saumnya batal. Ya, tetapi kalau seandainya si muntah itu keluar dengan sendirinya, maka Nabi mengatakan falaisa alaihi qadha, tidak ada qadha atasnya. Artinya puasanya tidak batal, sehingga tidak ada qadha atasnya. Nah, apa yang dimaksud dengan menyengaja muntah? Menyengaja muntah itu adalah melakukan hal-hal yang mengakibatkan dia muntah. Umpamanya dia melihat sesuatu yang menjijikkan, yang kalau kita melihatnya ini mengundang muntah kita keluar. Melihat hal-hal yang jorok misalkan, lihat comberan atau apa yang mencium bau yang itu mengundang muntah kita, sengaja dia lakukan itu sehingga keluar muntah. Nah, ini namanya menyengaja muntah. Atau misalkan dia asorobatnahu, dia meremas-remas perutnya, ya. meremas-remas perutnya untuk mengeluarkan isi perutnya. Entah mungkin dia nggak enak perut dan sebagainya, dia remas-remas perutnya. Nah, maka ini sama, ini merupakan menyengaja muntah. Atau memasukkan tangannya ke mulutnya, ke tenggorokannya, sampai akhirnya dia muntah. Nah, ini pun sama, artinya adalah menyengaja muntah. Ini membatalkan saum. Adapun kalau seandainya muntah itu keluar dengan sendirinya, umpamanya dia naik kendaraan dalam sebuah perjalanan, naik mobil, kemudian dia merasa pusing, kemudian muntah. Nah, muntahnya ini bukan karena dia ingin mengeluarkan muntah, tapi muntahnya keluar dengan sendirinya. Maka kalau ini tidak membatalkan saum. Ini adalah pendapat jumhur ulama, bahwasanya muntah dengan sengaja itu membatalkan saum. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Adapun kalau muntah dengan tanpa sengaja, ini tidak membatalkan saum. Ini sepakat para ulama bahwa muntah dengan tidak sengaja ini tidak membatalkan saum. Ini sepakat para ulama. Tapi kalau muntah dengan sengaja membatalkan saum, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Di antaranya ya kurang lebihnya adalah madhab yang 4, itu mengatakan membatalkan saum. Bahkan sebagian ulama semisal Ibnul Mundir mengatakan ini adalah ijma, bahwa muntah dengan sengaja membatalkan saum. Itu adalah ijma, kesepakatan para ulama. Tetapi wallahu ta'ala alam, ini bukan perkara ijma, ini bukan perkara yang disepakati, karena telah diriwayatkan
dari sebagian sahabat bahwa mereka berpendapat itu tidak membatalkan saum. Ya. Dikatakan, saya menemukan ini di dalam kitab Minhatul Anlam syarah Bulughul Maram Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau menyebutkan di situ bahwa ada sebagian sahabat yang berpendapat itu tidak membatalkan saum, seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahkan Abu Hurairah sendiri ya berpendapat itu tidak membatalkan saum. Jadi ini adalah masalah yang terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Ya. Dan tentang hadis yang menjadi dalil bahwa muntah secara sengaja membatalkan saum, ini pun diperbincangkan antara para ulama hadis ya. Apakah hadisnya sahih ataukah hadisnya adalah dhaif, lemah ya. Sebagian ulama, di antaranya Imam Bukhari dan Imam Ahmad, melemahkan hadis tersebut. Dan sebagian ulama ada yang mensahihkannya, seperti Imam Nawawi ya, dan yang lainnya, itu mensahihkan hadisnya. Wallahu ta'ala alam, ini adalah masalah yang diperdebatkan antara para ulama ya. Walaupun ya al-khuruj minal khilaf mustahab ya, bahwa kita keluar dari apa yang diperdebatkan itu dicintai atau disukai, maka ya sebaiknya tidak melakukan menyengaja muntah ya. Kita tidak melakukan muntah dengan sengaja ketika saum ya. Itu yang paling aman ya. Karena dengan kita tidak menyengaja muntah ya, ini kita tidak masuk kepada sesuatu yang itu terdapat perbedaan pendapat antara para ulama apakah membatalkan atau tidak. Jadi aman puasa kita. Ya, jadi dalam masalah ini yang lebih hati-hati ya, jangan melakukan muntah dengan sengaja. Ya, kecuali dalam keadaan darurat, misalkan kita nggak enak perut. Ya. Kita nggak enak perut. Ya. Perut kita ini terasa panas. Ya. Ketika kita saum, kemudian tidak ada cara untuk menghilangkan sakit ini kecuali dengan muntah misalkan, kecuali dengan muntah. Maka dalam kondisi ini ya tidak apa, kita menyengaja muntah, kita menyengaja muntah. Andaikan itu membatalkan saum, maka kita tidak berdosa karena kita membatalkannya dengan sebab marad, sakit ya. Dengan sebab sakit ya. Itu kondisi terpaksa. Maka seandainya berpendapat hadisnya sahih, kemudian muntah dengan sengaja ini membatalkan saum, maka batallah saum kita karena kita menyengaja muntah. Tapi kita tidak berdosa karena kita menyengaja muntahnya adalah dalam keadaan sakit. Adapun kalau berpendapat bahwa hadisnya dhaif dan pendapat yang lebih kuat adalah tidak membatalkan saum, maka ya dikeluarkan dengan sengaja, muntah dengan sengaja dan dilanjutkan saumnya. Kemudian pembatal yang berikutnya pembatal yang kelima ya. Wal wat'u amdan fil farji. Wal wat'u, dan berhubungan badan amdan dengan sengaja fil farji, dalam kemaluan perempuan. Pembatal yang kelima adalah berhubungan badan, al-jima. Al-jima ya. Al-jima yaitu berhubungan badan laki-laki dengan perempuan. Dan ini membatalkan saum. Dikatakan oleh mu'alif amdan, kalau sengaja. Kalau tidak sengaja, maka difahami dari perkataan beliau, kalau tidak sengaja itu tidak membatalkan saum. Misalkan dengan sebab lupa, maka itu tidak membatalkan saum. Kaum muslimin, sahabat media agama Islam dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, berhubungan badan dengan sengaja ini membatalkan saum, dan itu sepakat para ulama. Jadi ijma' para ulama bahwa berhubungan badan dengan sengaja ini membatalkan saum. Kenapa? Karena inti dari saum adalah meninggalkan hubungan badan. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 187.
uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Pada malam hari saum dibolehkan bagi kalian untuk berhubungan badan dengan istri kalian. Adapun kalau sudah terbit fajar subuh, tsumma atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah saum sampai datangnya maghrib. Jadi inti dari saum adalah tidak berhubungan badan, tidak makan dan tidak minum. Maka kalau berhubungan badan dengan sengaja, jelas ini melanggar inti saum, sehingga ya tidak ada saum pada dirinya. Bahkan berhubungan badan dengan sengaja ini merupakan pembatal saum yang paling besar. Pembatal saum yang paling besar. Kalau pembatal saum yang lain itu resikonya adalah mengqadha atau mengganti saum tersebut di luar bulan Ramadan. Nah, kalau berhubungan badan, maka hukumannya itu bukan dengan mengqadha, ya. Tapi hukumannya adalah kafarah. Dia melakukan kafarah. Ya, dan sebagian ulama mengatakan mengqadha plus kafarah. Jadi ada dua hukuman bagi dia, mengqadha plus kafarah. Tapi sebagian ulama mengatakan kafarah saja. Ya, kafarah saja. Apa itu kafarahnya? Ketika seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW, halaktu ya Rasulullah, celaka saya ya Rasulullah, waqa'tu ala imra'ati nahara Ramadan, saya berhubungan badan dengan istri saya pada siang hari Ramadan. Maka Rasulullah SAW kemudian menyebutkan apa kafaratnya. Yang pertama adalah tu'atiku raqabatan, kamu harus membebaskan seorang hamba sahaya. Kemudian ya, sahabat ini tidak mampu membebaskan hamba sahaya, maka Rasulullah SAW, tasuma syahraini mutatabi'ain, kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut, tidak ada satu hari pun jeda puasa. Jadi 2 bulan terus bersambung, ya, tidak terputus saumnya. Sahabat ini tidak mampu, maka Rasulullah SAW kemudian menyuruhnya antut'ima sittina miskina, kamu memberi makan kepada 60 orang miskin. Jadi ya, berhubungan badan ketika kita saum ini merupakan pembatal yang paling besar, karena hukumannya adalah kafarat, yaitu secara bertahap, ya, atau secara berurutan. Yang pertama adalah kita diharuskan membebaskan budak. Kalau tidak mampu, baru yang kedua, kita saum 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu juga, maka baru yang ketiga, yaitu kita memberi makan kepada 60 orang miskin. Kemudian hubungan badan yang kedua adalah dengan tanpa sengaja, lupa, ya. Dengan sebab apa? Lupa. Maka dengan sebab lupa ini menurut sebagian ulama tidak membatalkan saum, dan menurut sebagian ulama yang lain tetap membatalkan saum, karena saking besarnya pembatal saum yang berupa hubungan badan ini. Ya, wallahu ta'ala alam. Pendapat yang lebih mendekati adalah kalau dengan sebab lupa ini tidak membatalkan saum. Ya, wallahu ta'ala alam, sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam mazhab Syafi'iyah ini. Kenapa? Ya, karena yang namanya lupa ini tidak bisa membedakan satu hal dengan hal yang lainnya. Yang namanya lupa tidak pilih-pilih, ya. Tidak kemudian kita saum ini lupanya hanya berkaitan dengan makan dan minum, adapun hubungan badan nggak lupa gitu. Ya, yang namanya lupa ketika saum bisa jadi kita lupa, kita makan, kita minum, kemudian kita berhubungan badan. Semuanya terjadi dengan lupa. Dan ketika lupa, memang kita tidak ada kemampuan untuk mempertahankan sesuatu yang itu tidak boleh. Umpamanya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan badan. Tiba-tiba kita lupa. Dalam keadaan lupa, kita tidak mampu mengingat hal tersebut. Maka sebagaimana makan dan minum tidak membatalkan saum ketika terjadi dengan sebab lupa, demikian juga dengan hubungan badan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang terakhir 286 berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Bahwa perkataan orang beriman adalah Rabbana, ya Rabb kami,
La tu'akhidna, jangan menghukum kami. In nasina, seandainya kami melakukan sesuatu dengan sebab lupa. Au akhtana, atau tanpa sengaja. Maka disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa ini, di mana Allah taala berfirman, qad fa'altu, aku telah melakukannya. Artinya Allah taala memaafkan kesalahan yang terjadi dengan sebab lupa atau tidak sengaja. Kemudian kembali kepada keumuman hadis, rufi'al qalamu an thalathin, ya, diangkat pena dari 3 orang. Di antaranya adalah orang yang anin nasi, rufi'al qalamu an thalathin, hadisnya adalah innallaha tajawaza an ummati, sungguhnya Allah taala memaafkan dari umatku an-nisyan, lupa, ya. Sungguhnya Allah taala memaafkan dari umatku 3 hal, yaitu terjadinya sebuah kesalahan dengan sebab lupa, dengan sebab tidak sengaja, dan dengan sebab dia dipaksa, ya. Maka hadis ini berbicara umum dan diantaranya adalah mencakup permasalahan ini. Kemudian pembatal yang ke-6, wal inzalu an mubasyaratin, mengeluarkan air mani dengan sebab mubasyarah, bercumbu atau bersentuhan. Walaupun ini pelakunya sendiri, umpamanya onani, ya, menyentuh-nyentuh kemaluannya, atau dia dengan orang lain, misalkan bercumbu dengan istrinya, ya, dan seterusnya. Pokoknya ini mengeluarkan maninya dengan sengaja. Kata-kata mubasyarah menunjukkan kepada adanya amdan, adanya kesengajaan. Maka ini membatalkan saum. Ini membatalkan saum. Dan ini ditunjukkan diantaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, tentang hadis qudsi, tentang keutamaan orang yang saum. Dalam hadis tersebut Allah Ta'ala berfirman, fa innahu yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Fa innahu, maka sungguhnya orang yang saum tersebut meninggalkan ta'amahu, makanannya, wa syarabahu, dan minumannya, wa syahwatahu, dan syahwatnya, min ajli. Bagaimana akan akan terwujud saumnya? Seorang gila ini akalnya tidak berjalan, sehingga dia tidak bisa membedakan mana pembatal saum, mana tidak membatalkan saum, ya. Mana syarat saum, mana rukun saum, dia tidak bisa membedakan karena kegilaannya. Dan ini pun disepakati oleh para ulama. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, wariddatu, riddah, yaitu keluar dari Islam. Orang yang batal Islamnya, maka batal pula lah amalnya. Di antaranya adalah saumnya. Kalau orang tersebut batal Islamnya, maka saumnya pun batal. Karena yang namanya riddah ini membatalkan seluruh amal. Umpamanya syirik, ya. Allah Ta'ala telah berfirman, lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan syirik, maka batallah seluruh amalmu. Batallah seluruh amalmu. Kaum muslimin, sahabat media agama Islam dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, inilah 10 pembatal saum yang disebutkan oleh al-muallif di dalam Matnul Ghayah wat Takrib ini, dengan sedikit penjelasan dan perincian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan dengan demikian maka untuk pemaparan materi pada pertemuan kita di siang hari ini saya cukupkan sampai di sini.